Salam suksma angling dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan kepada semua para sinar, khususnya para abdi, para utusan, para pengiring, para pelayan, orang-orang yang Guru Ratu percayai, yang Guru Ratu berikan anugerah, yaitu ajaran maupun ilmu kerahayuannya, dan sekaligus kalian sebagai para kesatria Laskar Angling Dharma Bali, Laskar Ketuhanan, Laskar pembawa sinar kerahayuan, Laskar pembawa sinar kebajikan, Laskar pembawa ajaran Dharma. Guru Ratu malam ini ada di pesanggrahan, selalu berdoa kepada semua para sinar, khususnya dan pada seluruh keluarga, alam semesta beserta isinya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal, tetap tabah di dalam menjalani ujian, pemantapan, bahkan hukuman sekalipun. Kita harus sadar dan yakin kita hidup punya karma. Kita belajar sebaik apapun, kita sudah menjadi orang merasa yang lurus sekalipun, kita orang yang sudah tobat, yang sudah kembali ke jalur yang benar, orang yang mungkin sudah menjadi seorang guru, seorang resi seperti Guru Ratu adalah utusan. Selama masih namanya berupa manusia mata, masih kita punya panca mahabudha, masih kita berwujud fisik begini, semua kita kena karma, termasuk Guru Ratu. Jadi jangan pikiran kita terlalu mengatur. Kalau kita terlalu mengatur, artinya kita menjadi manusia-manusia yang tidak pernah tahu diri dan sadar diri bahwa iraga ini manusia. Kita bukan roh. Roh saja mereka tetap punya hukumnya juga. Roh suci, Dewa Betara, dia juga punya hukumnya sendiri. Jadi kita harus sadar diri. Apalagi kita manusia terlahir karena memang kita punya dosa, punya karma, makanya kita diturunkan Tuhan untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidup, memperbaiki karma. Berarti kita punya utang piutang. Kita punya utang dan piutang. Kita pasti punya hal yang buruk maupun kita punya hal yang baik. Jadi jangan pernah kita terlalu egois, aku, apalagi kita terlalu mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat sempit yang membuat kita hidup semakin sulit. Contohnya, saya sudah belajar spiritual, saya sudah ngiring Ratu Angling Dharma, saya sudah sering tampil, saya sudah sering memberikan sesuatu, misalnya saya sudah sering menjalankan apa petunjuk Guru Ratu untuk selalu berdoa ke dalam dulu, selain kita melaksanakan apapun termasuk memang berdoa dulu, kok masih susah. Gak ada hubungannya ke sana. Tapi ada hubungannya. Yang tidak ada hubungannya adalah segala sesuatu karma yang sudah kita perbuat, yang masa lampau, waktu kita punya kehidupan masa lampau maupun kehidupan sekarang ini, tidak ada namanya dosa atau dosa itu dihapus. Tidak ada karma apapun, sekecil apapun yang tidak menyebabkan adanya hasil. Apalagi karma perbuatan masa lampau, kita sudah pernah mati, kita lahir kembali, ada nama karma wasana, ada sisa-sisa karma hidup yang harus kita diterima. Jadi sudah suatu itu hukum kebenaran, bahwa segala sesuatu sisa karma atau karma memang apapun yang terutama yang tidak baik kalau kita bicarakan, akhirnya kita petik kembali, kita terima, itu karena kita sendiri. Jadi tidak ada hubungannya dengan kita berubah jadi orang baik. Kita sudah jadi seorang guru besar seperti Guru Ratu, menjadi pengiringnya Ratu, sudah belajar, sudah ikhlas, sudah kamu maturan, sudah selalu menjapa, sudah selalu bersih-bersih meluka, sudah punya titel kespiritual. Tidak ada hubungannya. Justru kita harus bersyukur pada saat kita sudah mempunyai suatu pegangan hidup, sudah punya penuntun, sudah punya guru, sudah punya teman-teman spiritual, kita sudah punya kesadaran tinggi. Pada saat kita diberikan musibah, ujian, cobaan, karena itu memang karma kita di situ kan sudah ngerti dan paham bahwa segala sesuatu yang tidak baik menimpa hidup kita itu kan karma kita sendiri, hasil perbuatan kita sendiri.
dengan dasar-dasar pengetahuan yang sudah Ratu ajarkan, kan sudah paham bahwa hal yang buruk menimpa hidup kita, kita harus syukurin, itu bentuk bayar utang karma, kesempatan kita masih bisa bayar utang karma, daripada kita mati banyak sisa karma tidak baik, akhirnya kita neraka lagi, dan akhirnya utang yang terlalu banyak kita timpalkan, kita beri ke keturunan, kan lebih berat. Selama kita masih bernapas ini, syukur. Segala sesuatu tidak baik kita syukurin, oh kesempatan baru utang karma, daripada kita mati banyak menumpuk utang tidak baik, kan berat. Apalagi kita anak keturunan kita, cucu kita kena, kan kasihan mereka. Jadi harus paham itu. Jadi kita harus terima kasih pada Tuhan, kita masih diberikan napas, masih diberikan kesempatan untuk berutang karma, kita sambut dengan syukur, mohon pengampunan. Terima kasih Tuhan sekarang memberikan ujian, berikanlah kekuatan iman, kesabaran, ketenangan, berikanlah jalan keluarnya, ucaplah 4 kali atau Tuhannya masing-masing. Ya, biar kalian mendapatkan suatu sinar cahaya. Dengan keyakinan itu akan luar biasa. Dengan adanya karma itu berarti kita ditegur, itu loh bentuk teguran. Karma baik tidak baik adalah teguran buat kita agar kita sadar diri, kita makhluk terbatas, manusia terbatas, penuh dengan kekurangan. Harus kita sadar diri, dan juga agar kita diingatkan agar kita selalu eling bakti pada beliau dan Tuhan, dan juga pada semuanya. Kita dengan adanya ujian cobaan itu kita diuji, apakah benar kita ini belajar, apakah benar kita hidup numitis di dunia ini, benar mengalih ilmu. Pasti munyi-munyi yang kita dikasih budi, masalahnya harus diuji. Dengan kita, kalau kita lulus kita naik kelas. Ya, sama kalau kita hidup, kalau kita lulus dengan ujian, kita hidup kita derajatnya lebih baik dalam segala hal. Ya, ketenangan, keselamatan, kerahayan, kebahagiaan, rezeki dan semuanya. Tapi sedikit-sedikit iraga, ngomel, tidak terima, apalagi menyalahkan gurunya, ajarannya, menyalahkan orang lain, ya menyalahkan Tuhan, apalagi menyalahkan keadaan, apalagi sudah punya pemikiran lagi raga belajar di angleng dharma, raga kok sing sakti-sakti, kok tetap raga kena hujan, selalu raga kena tembak, kok selalu raga sakit, kok selalu keluarga raga hancur. Tidak ada hubungannya, itu karma kalian sendiri. Justru kalian harus bersyukur pada saat kalian belajar ini, kalian tahu diri. Oh, inilah makna daripada segala ujian menimpa hidup kita. Dan sekaligus karena kita kuat iman, disitulah Tuhan akan memberikan jalan pada kita. Kalau kita selalu punya pemikiran peminah yang sempit, ragu belajar kok hancur malahan, itu gelap jiwa kalian, kemanapun hancur kalian. Kalau sudah punya pemikiran begitu, sedikit pun kena karma dosa yang luar biasa, kelam hidup kalian. Akhirnya tidak akan terus beruntun, ada musibah. Banyak mohon pengampunan kita. Jangan sampai kita menyalahkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Justru kalau kalian belajar spiritual, mengasah rohani, hidup kalian akan menjadi lebih tenang, lebih terang. Apapun ujian cobaan, kita yakin itu adalah kehendak beliau, karena karma kita sendiri. Sambut, mohonlah kekuatan iman, kesabaran, banyak mohon pengampunan, tetap syukur. Ya, banyak berbuat kebaikan, carilah guru penuntun, rajin-rajinlah mengasah rohani. Jangan pada saat perlunya aja baru datang ke Ratu. Guru Ratu aja sendiri dari dulu, maaf, Ratu dari kecil, Ratu baru buka dari kelas 3 SD, dari kelas 2, maaf, dari kecil Ratu sering ya dulu meditasi tiap malam, selalu Ratu, sampai seterusnya sering Ratu selalu tiap malam jam 12 dulu. Begitu etika Ratu secara lahir, tanpa ada mengajari, bisa mengobati orang dari SD sampai ketabanan, diajak orang lain dengan cara mijit, ngasih energi. Ya, akhirnya tahun 2007 baru Ratu seperti ini, untuk menularkan apa yang Guru Ratu punya, bisa nolong orang kesurupan di Jakarta, di Batam. Ya, burung Raja Wali kemana-mana ngikutin, di atas genteng, di atas seng dulu bunyi. Dalam mimpi sering diikuti oleh naga, oleh juga macan. Jadi Guru Ratu memang ditakdirkan seperti ini tanpa belajar. Jadi kalian harus bersyukur. Oke, itu aja pesan Guru Ratu, tetap semangat. Guru Ratu ada di Pesanggerahan. Rahayu Saruk Sami, LAD hidup jaya merdeka rahayu.